Dan yang benar dalam Islam itu wal asli yang terakhir apa? Bahwa orang Islam itu tidak cukup dengan beriman dan beramal saleh, tapi watawasau. Bayangin nggak, Islam mengajarin sempurna betul bahwa yang benar itu pun sebagai Islam yang benar tidak cukup beriman dan beramal saleh, tapi kamu harus jadi rahmatan lil alamin yang saling mengingatkan dalam kita tidak hidup sendiri. Islam ngajarin betul kalau kamu mau terkenal, kamu mau baik, ya harus bermanfaat buat yang lain. Hari Kartini kita peringati tanggal, itu hari lahirnya Kartini. Ada yang tahu Kartini meninggal umur berapa? Masih kepala dua, umur 22, 23. Baru 4 hari melahirkan, wafat karena eklamsia. Ada perdarahan yang tidak berhenti dan meninggalkan satu anak. Tapi kenapa Kartini abadi? Sampai sekarang kita ingat. Oke. Lihat nama Kartini. Hilangkan huruf K, hilangkan huruf M, hilangkan huruf I. Kalau kita memberikan arti pada dunia ini, pada manusia sesama kita, kita boleh meninggal tapi nama kita akan abadi karena kita meninggalkan arti. Dan arti terbesar yang ditinggalkan oleh Kartini adalah ajaran Islam yang bernama, bukunya apa? Habis gelap terbitlah terang. Baca nanti cerita tentang Kiai Haji Soleh Darat yang menciptakan Arab Pegon. Tulisannya Arab tapi kalau dibaca jadi Jawa. Karena Kartini sebagai murid mengatakan, apa gunanya ngaji kalau nggak ngerti artinya. Orang-orang saat itu bilang, wow, kamu mengkritik kiai itu luar biasa. Buat kami yang NU, kiai jalan dari jauh baru kelihatan bayangnya, kita udah tunduk kan. Ini tiba-tiba mengkritik kiainya untuk mengatakan apa artinya ngaji kalau nggak ngerti, hanya cuma dibaca. Tapi Kiai Soleh Darat, kiai yang sangat bijak, oh iya ya benar ya. Tapi kalau saya artikan, penjajah Belanda akan tahu artinya, dan itu mengajarkan tentang Islam yang tegak lurus, pasti akan dibakar nih artinya. Bacaan-bacaan kita akan dibakar karena siapapun yang baca Al-Quran pasti jadi orang pintar. Siapapun jadi baca Al-Quran pasti gak mau dijajah, pasti mau merdeka. Karena kita semua lahir terbebas dan merdeka, tidak membawa dosa asal, lahir dalam keadaan bersih. Tiba-tiba mau dijajah, pasti gak mau, pasti dibakar. Berpikirlah Soleh Darat, tulisannya tetap Arab, tapi dibaca dengan, begitu dibaca Jawa. Terkenal dengan Arab Pegon. Dan Kartini dari sana menemukan kata habis gelap terbitlah terang. Dari Al-Baqarah atau apa, silahkan cari. Minaz zulumati ilal nur, dari kegelapan menuju cahaya. Itulah tugas manusia. Kalau kamu membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pintar, dari gelap menjadi terang, tempatnya di surga. Karena itulah tugas manusia. Minaz zulumati ilal nur, menjadi rahmat bagi semesta. Kartini menulisnya dengan dor duisternih, gelap pada bahasa Belanda, totlich menjadi terang, cahaya. Dan dari mana dia dapat? Dari ayat Allah, minaz zulumati ilan nur. Kalau kamu jadi penulis, kalau kamu rajin menulis, kalau kamu mengabadikan tulisan, kamu boleh mati, tulisanmu tetap muncul, orang akan tercerahkan. Rasul kita sudah pergi di muka bumi ini, sudah tidak terlihat fisiknya, tapi dia selalu hidup dalam salawat kita. Karena apa? Karena apa yang dia tinggalkan terus kita baca. Jadi gak usah bicara jauh-jauh lah. Kenapa Rasul tidak dijamin masuk surga? 3 kan yang akan membuat kita tetap hidup, pahala kita tetap jalan kan? Sedekah jariah, doa anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Rasulullah meninggalkan Al-Quran, juta-juta orang baca dan mendapatkan manfaat, dan kemudian menjadi orang-orang baik karena Al-Quran. Gimana gak dijamin masuk surga? Setiap kali yang berbuat baik, pahala beliau tercurahkan dan terlimpahkan selalu buat Rasulullah SAW. Mau gak kita seperti dia? Mau gak kita menjadi seperti pengikut, menjadi seperti beliau?
Mau nggak kita mendapatkan surga? Mari mewujudkan Iqra itu, bikin tulisan, bikin buku, insya Allah dibaca oleh semua orang dan baik dan benar, bermanfaat buat kita. Prinsipnya 3, benar, baik, bermanfaat, insya Allah pintu-pintu surga terbuka buat kita. Jadi mari menulis, silakan tanya jawab. Saya akan ceritakan lagi bahwa terakhir hanya karena modal itulah saya bisa seperti saat ini. Saya bisa berkeliling dunia tanpa pernah mengeluarkan uang sepeser pun karena buku. Ada produser saya di sana yang bikin buku-buku saya, yang menerbitkan buku saya. Dia tahu betul royalti yang saya dapatkan per 3 bulan, dan buku-buku yang saya jual sendiri saya bisa hidup dan bisa membuat saya bisa mendapatkan kehidupan yang alhamdulillah. Mungkin tidak berlebih, tapi dalam Islam ada satu hal yang paling asik. Semua dibikin berpasang-pasangan dalam Al-Quran kan. Laki-laki siang, miskin. Coba lihat, kami memberikan kamu kekayaan dan kecukupan. Gak ada miskin dalam Islam. Kekayaan itu dipasangkan dengan cukup. Kalau kamu selalu merasa cukup dengan syukur dan sabar, kamu akan lebih, dan kamu akan dapatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Terima kasih. Kita masuk ke tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Kang Muhammad Syirman yang telah menyampaikan arahan-arahannya kepada kita yang sangat menarik dan bermanfaat. Semoga kita semua bisa termotivasi ke depannya. Beranjak kepada acara selanjutnya ialah tanya jawab. Kita berikan kesempatan hanya untuk 2 orang, dari putri 1 orang, dari putra 1 orang. Silakan. Bagi yang ingin bertanya, angkat tangan terlebih dahulu dan berdiri. Dari putranya. Bagi yang nanya nanti boleh milih buku saya satu. Bagi yang nanya mendapatkan buku, ya, buku khusus. Dari putra 1 orang, dari putri 1 orang. Kuotanya terbatas. Dari putranya terlebih dahulu, boleh mengangkat tangan. Ayo jangan malu-malu. Boleh dari teman-teman panitianya yang mau nanya. Dari putri terlebih dahulu. Boleh. Gimana kalau misalnya kita mau bikin cerita, tapi ceritanya bukan usul tapi kalau milih kata-katanya jadi pelan gak nyambung. Jadi itu gimana cara nyusunnya biar lebih kesusun rapi gitu? Fiksi atau non fiksi? Fiksi atau non fiksi? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kamu namanya siapa? Nabila. Nabila. Kamu mau buku yang mana? Kenapa harus ada tangan dan tulis nama? Buku yang mana?
lagi. Tinggal satu orang lagi, kuotanya terbatas. Yang belum pertanyaan tinggal satu orang lagi, kuotanya terbatas. Oke, sambil nunggu yang putra ya. Nabila, saya semua orang juga sama dan punya pengalaman yang sama soal penulisan. Modal pertama penulisan itu saya selalu bikin outline namanya, garis besar cerita. Prolognya apa, dimulai dengan apa, konfliknya apa, dialognya apa, lalu epilog, penutup. Jadi selalu saya bikin garis. Di depan saya mau menciptakan berapa tokoh, 4 atau 5 tokoh, namanya siapa. Saya bikin kayak diagram. Tokoh pertama misalnya Aris, suami dari Kinan. Kenapa Kinan gampang diselingkuhi? Karena namanya Putri Marino. Kalau Putri Marinir pasti takut dipukul sama bapak. Saya selalu bikin kayak gitu. Misalnya tokoh Aris ini saya bikin karakternya dulu. Aris ini pengusaha kaya, umur sekian, nama lengkapnya ini, karakter baiknya ini, karakter negatifnya ini. Jadi harus betul-betul seperti gambaran manusia utuh. Kinan itu umur berapa, latar belakangnya apa, dia dokter atau bukan, karena akan berpengaruh. Kenapa Kinan begitu tabah dan begitu kuat dan siap menghadapi perceraian? Karena dia mandiri, karena dia juga dokter kan. Sehingga harus dikasih karakter dia dokter, pinter, cerdas, punya ilmu, tidak takut hidup sendiri. Kalau dari awal tidak ketahuan dia dokter, dia akan bisa perannya jadi lemah. Kalau dia tiba-tiba jadi kuat, kita bingung. Kok dia tiba-tiba kuat, siap cerai? Bagaimana dia menghidupi nanti anak yang dia dapat? Kan pikiran pembaca di situ. Sehingga dia langsung dari awal sudah menciptakan tokoh yang kuat, yang dokter, yang bisa mandiri, nggak tergantung lagi sama laki-laki misalnya. Ini penokohan harus terjadi di awal. Kemudian menciptakan tokoh yang penggoda. Terpilihlah Lydia dengan muka gaya Anya Geraldine seperti itu. Dia bikin karakternya. Tidak semua penggoda tidak berilmu. Justru penggoda yang bahaya itu justru yang ilmunya bagus. Sehingga Lydia adalah psikolog anak, guru malah. Itu kenapa sinetron itu bagus? Karena tidak hitam putih. Selalu dibilang orang baik, orang benar pasti menang. Nggak ada garis seperti itu, pasti lewat perjuangan dulu baru menemukan kemenangan. Orang jahat pasti jelek, belum tentu. Lydia cantik, Lydia pinter, Lydia psikolog anak malah. Jadi dia nggak menciptakan tokoh hitam putih. Itu sinetron itu luar biasa dahsyat karena tokohnya tidak yang ganteng pasti menang, yang gundul pasti kalah. Nggak mungkin. Kalau sudah bisa ketebak seperti itu nggak akan bagus. Tapi bayangkan nggak kalau tiba-tiba yang gundul itu dapat Kinan. Misalnya seperti itu saja, pasti akan ketemu yang tidak bisa ditebak. Setelah itu muncul garis kedua, dialognya akan seperti apa? Dibikin garis saja dulu. Lalu konfliknya akan dibikin seperti apa? Perselingkuhan kah? Masalah rumah tangga, soal ekonomi kah? Atau Anda bayangkan improvisasinya harus kuat. Tanya Putri Marino, baca sinetronnya, baca bukunya. Ada nggak kalimat bahwa Capakodia itu it's my dream? Nggak ada. Dalam tulisannya nggak ada. Tapi dia menguatkan karena dia ketemu bahwa lebih menyakitkan mana?
mengetahui ada selingkuhan selesai, atau udah tahu suaminya punya selingkuhan, dan semua impian dia tentang tempat-tempat yang dia ingin datangi dikasih malah keselingkuhannya. Sehingga akhirnya dia bilang, itu mimpi saya loh, malah kamu ngasih ke orang lain. Di buku aslinya nggak ada seperti itu. Jadi harus bikin kejutan-kejutan. Nah, ketika tiba-tiba bingung, sama seperti saya stop, saya nggak mau bikin. Jadi bayangkan buku yang kamu pegang, Perempuan Jika Itulah Namamu. Kamu lihat itu dicetak tahun berapa? Buka halaman 2 atau 3-nya. Cetakan tahun Perempuan Jika Itulah Namamu. Ada bukunya, buka. Itu ketahuan tuh, saya membuatnya tahun berapa. Terbit tahun 2015. 2015 ya. Saya bercita-cita untuk bikin pasangannya. Baru jadi kapan ya? Baru saya kirim naskahnya dan baru mau terbit nanti. Berapa tahun tuh? Dari 2015 ke 2022. 7 tahun. Karena mencari kalimat-kalimatnya susah. Bagaimana bisa timbul ide? Jangan berhenti berdialog. Bayangin nggak? Begitu saya ingin bikin buku lanjutannya, saya udah bingung mau bikin yang mana ya. Ketemu Bu Yai yang menjadi editor dan produser saya, penerbit saya. Kita dialog, akhirnya ketemu. Gara-gara dialog itu, gara-gara habis diskusi tentang buku masa bodoh amat yang tiba-tiba terfikir tentang Putri Marino dan Alice, tiba-tiba keluar satu kalimat dan kemudian kita sepakat jadi judul buku baru. Setelah Perempuan Jika Itulah Namamu, akan terbit buku yang berikutnya menjawab buku itu, Aku Lelaki. Simpel aja. Kenapa muncul? Kayaknya gampang ya, Aku Lelakimu ya gampang banget kan bikin seperti itu. Tapi muncul ide itu karena apa? Karena dialog, karena kita diskusi, karena kita pikir isinya Perempuan Jika Itulah Namamu apa. Jadi kalau kamu mentok, jangan dikumpul sendiri, ajak ngobrol di teman, suruh baca buku kamu, tulisan kamu, kira-kira larinya kemana yang bagusnya ini. Jangan takut untuk dikritik, jangan takut untuk dibilang ala tulisan jelek. Gak apa-apa. Berterima kasih pada orang yang mengatakan tulisanmu jelek, karena itu berarti dia sudah mau menjadi kritikus kamu dengan gratis dan mengajarkan kamu untuk harus lebih baik lagi dari sekarang. Itu prinsip. Buku berikutnya sebenarnya ada yang lebih menjawab sih, tapi nggak dibawa ya. Oh ini. Sebenarnya setelah Perempuan Jika Itulah Namamu, harusnya Aku Lelakimu dulu, tapi malah justru yang ujungnya yang terbit duluan. Nggak apa-apa, loncat juga nggak apa-apa kok. Yang penting ada prolog, dialog, epilog, pembukaan, dialog tengah, dan epilog. Di dialog inilah ada konflik. Nah, buku ujungnya nanti setelah Perempuan Jika Itulah Namamu, Aku Lelakimu, baru masuk yang ketiga. Ada nama yang abadi di hati tapi tak bisa dinikahi. Itu orang selalu mengatakan seperti itu siapa? Kamu bayangkan nggak idenya itu dari mana? Ada nama yang abadi di hati tapi tak bisa dinikahi. Ini cerita tentang cinta, tapi sebenarnya idenya dari mana? Dari perempuan yang paling saya hormati, yang tidak mungkin saya nikahi, ibu saya, yang mengajarkan saya tentang cinta. Dia meninggal 2021 karena sakit. Setelah sholat maghrib tidur lalu kemudian pergi tanpa sakit sama sekali. 12 Juli 2021. Dia yang mengajarkan saya tentang bagaimana hubungan. Kalau kamu mau bertemu dengan perempuan, jangan bermimpi dia sekaya Khadijah, jangan bermimpi dia sepintar Sayyidah Nafisah yang saya pernah datangi makamnya, jangan bermimpi dia sesetia Aisyah, tapi dia tetap perempuan biasa yang tidak sempurna, tapi kamu berdua untuk saling menyempurnakan. Itu ajaran ibu saya. Tidak ada orang yang sempurna, tapi dua orang yang tidak sempurna untuk saling menyempurnakan, itulah jodoh namanya. Ibu saya yang ceritakan itu, lalu kemudian bayangkan ibu tentang ibu, tapi kemudian dituangkan dalam cinta. Sangat bisa, plot twist seperti itu bisa dilakukan. Jadi judulnya dari ibu saya, orang yang sangat saya cintai tapi tidak mungkin saya nikahi, tapi ceritanya tentang
hubungan kekasih yang kalau memang bukan jodoh, kenapa tidak? Kan perpisahan bukan karena tidak saling cinta kan? Perpisahan bisa terjadi karena kita tidak ingin saling menyakiti satu sama lain lagi kan? Itu kan diajarkan juga oleh kita, daripada saling menyakiti lebih baik sendiri. Tapi jangan terus-terusan seperti itu, karena Allah esah, saya akan esah seumur hidup. Ya enggak juga ya bagiannya. Beda banget tuh garisnya. Tapi apakah dua lebih bahagia dari satu? Belum tentu juga. Itu misalnya yang diajarkan betul dalam kita. Jadi kalau mau menulis, buka kepala lebar-lebar, jangan pakai kotak-kotak, harus seperti ini, enggak. Kalau nanti tiba-tiba kamu susah cari kalimat, kamu main-mainin kata deh. Kamu main-mainin kata aja, buka kamus, buka kalimat, cari kata-kata yang sederhana. Misalnya gini, kamu main-main kata seperti ini. Cari kata yang kalau dibaca dari depan sama belakang sama. Ini, baca dari depan, dari belakang, apa lagi? Apa? Katak, kodok, malam, apa lagi? Ada. Katak, kodok, malam, ada, ini, apa, tamat, cinta. Bisa? Dibaca dari depan, dari belakang, nggak sama kan? Makanya kalau cinta jangan ngomongin di belakang, ucapkan di depan. Kamu bikin mainan seperti itu, begitu ketemu kalimat itu kamu tulis satu poin. Jadi yang quote-quote itu kumpulkan dulu, nanti sambung quote-quote itu. Jadi kalau mentok di satu titik, kamu bikin quote-quote yang begitu kamu bilang gini, aha. Nah itu yang disebut the power of the power of aha, itulah kekuatan tulisan. Kalau sampai kamu bertemu, ya Allah ini nih, seperti kata Rumi, kalau kamu mau mencintai seseorang, masuk ke taman, kalau kamu ketemu dengan bunga-bunga berduri, jangan cabut duri-duri di bunga itu, tapi cabut duri-duri yang ada di hatimu. Karena satu hal kan, yang bikin orang sakit itu duri-duri yang ada di hati kamu yang bikin sakit hati orang. Duri-duri yang ada di pohon, tidak. Buktinya bunga mawar, dia berduri tapi tetap cantik, tetap indah. Hal-hal seperti ini yang harus muncul terus. Dan yang kedua, perbanyak baca, cari kutipan-kutipan, buka buku Hamsyah Fansuri, Syair Perahu, buka buku Gurindam 12, Raja Ali Haji, itu tentang cinta yang luar biasa. Buka buku Tebaran Mega, Amir Hamzah, buku-buku kuno, buku-buku klasik yang mengajarkan tentang kalau lu mentok, cari pantun, cari puisi, cari syair, pasti ketemu. Dan nanti nyambung lagi. Begitu kamu ketemu the power of aha, the power of iye, the power of aha yang ya asik nih, udah ketemu. Lanjutkan tulisan kamu. Udah mulai ngumpul-ngumpulin. Coba deh kayak bikin puzzle aja, yang nyambung-nyambung aja, bahwa ada lubang tinggalin, bikin puzzle berikutnya sampai nanti yang lubang itu ketemu di belakang, nggak apa-apa. Jadi bisa jadi kamu nulisnya dari depan, dapat ujungnya, baru mundur lagi ke tengah, nggak apa-apa. Jangan bilang, aduh mentoknya di tengah, selesai ah. Enggak. Kalau di kepala kamu sudah ada ujungnya, tulis aja dulu ujungnya. Nanti mundur lagi ke belakang. Percaya sama saya, selalu ada panggilan untuk menyelesaikan sebuah karya. Sama dengan selalu ada panggilan untuk menghafal. Hafal juz amma dari depan ke belakang, nggak bisa berderet, nggak apa-apa. Ada loncat-loncatnya, nanti akan balik lagi ke titik itu kok. Kira-kira